Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Andes Junjung Nurbenti MPD dan Ibu Rohmawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen kurikulum atau pengajaran. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Almira Rosa Iskandar, Bagus Seto Aji Darsono, Berlian Ayu Safitri, dan Dini Rahmawati Puspitasari. Materi yang akan kami sampaikan mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah yang pertama, pengertian manajemen kurikulum dan pengajaran. Yang kedua, penyusunan kalender sekolah. Ketiga, penyusunan rencana kerja tahunan. Keempat, penyusunan jadwal pelajaran. Kelima, penyusunan jadwal ulangan. Dan keenam, pembagian tugas guru. Pengertian manajemen kurikulum atau pengajaran. Menurut Gunawan dan Bendi tahun 2017, manajemen adalah proses penataan dengan melibatkan segenap sumber daya yang potensial, baik yang bersifat manusia dan non-manusia, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menurut Kristiawan dan kawan-kawan, tahun 2017 mengemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Christian dan kawan-kawan menyatakan bahwa manajemen kurikulum merupakan sistem pengolahan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan sepanjang sejarah pendidikan Indonesia, yaitu kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1974, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006 atau KTSP, dan kurikulum 2013 K13. Penyusunan kalender sekolah. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Fungsinya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, untuk menyelaraskan antara ketentuan hari efektif dengan hari libur sekolah. Penyusunan kalender sekolah. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kalender pendidikan adalah yang pertama, permulaan tahun pelajaran, yang kedua, minggu efektif belajar, yang ketiga, waktu pembelajaran efektif, yang keempat, waktu libur, yang kelima, kegiatan tatap muka, dan yang keenam, hari belajar efektif. Langkah-langkah penyusunan kalender pendidikan. Yang pertama itu ada awal tahun pembelajaran ditetapkan bulan Juli setiap tahun, dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Yang kedua, mengacu pada kalender pendidikan nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya. Yang ketiga, pemerintah pusat atau provinsi atau kabupaten atau kota dapat menetapkan hari libur serentak. Yang keempat, hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Penyusunan rencana kerja tahunan.
Pemaparan atau analisis dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi atau kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Tujuannya adalah menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil, mendukung koordinasi antar sekolah, dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan. Landasan hukum dalam penyusunan RKT. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 4, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 53 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Langkah-langkah penyusunan RKT. 1. Membentuk tim penyusunan rencana kinerja dan tim penyusunan rencana strategis. 2. Penelaan tugas dan fungsi organisasi. Ketiga, menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan rencana kinerja tahunan yang disusun. Yang keempat, didasari analisis SWOT serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada rencana strategis. 5. Mengumpulkan data interval dan internal dan eksternal. 6. Memilih atau menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun kinerja yang disusun. Yang ketujuh, setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran. Yang kedelapan, menentukan rencana kinerja tingkat capaian atau target sasaran. Yang kesembilan, memilih menentukan program prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun. Yang ke-10, dalam satu program memilih dan menentukan kegiatan yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun. Yang ke-11, setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan, menentukan satuan setiap indikator. Yang ke-12, menyusun rencana tingkat capaian target setiap indikator keberhasilan kegiatan. Penyusunan jadwal pelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun jadwal pelajaran. Pertama, menentukan jenis mata pelajaran pada setiap kelas. Kedua, menentukan jumlah jam pada setiap mata pelajaran berdasarkan jenjang kelas. Yang ketiga, pembagian tugas guru untuk setiap mata pelajaran dalam masing-masing kelas. Dan yang terakhir, penentuan hari untuk setiap mata pelajaran dengan memperhatikan jadwal guru dan bobot penalaran antar pelajaran. Metode untuk menyusun jadwal pelajaran, yang pertama dapat menggunakan tabel dengan cara manual atau dengan buku. Yang kedua, dapat menggunakan Microsoft Excel. Dan yang ketiga, dapat juga menggunakan software komputer khusus penyusun jadwal pelajaran. Pengertian penyusunan jadwal ulangan. Penyusunan jadwal ulangan adalah suatu tahapan untuk menyusun jadwal ulangan yang akan diadakan oleh guru untuk menguji siswa sejauh mana siswa memahami materi yang sudah disampaikan pada siswa. Perencanaan penyusunan dimulai dari 1. Mengetahui jadwal kalender. Hal ini berguna untuk mengetahui tanggal berapa libur dan waktu kapan ada pelaksanaan UTS atau UAS. 2. Mengetahui berapa bab yang akan dibahas. 3. Setiap selesai membahas satu bab, seorang guru harus mengadakan ulangan. Hal ini digunakan untuk mengetes kemampuan sejauh mana anak tersebut memahami mengenai bab yang akan dibahas oleh guru. 4. Setiap adanya 6 bulan diadakan UTS atau ulangan tengah semester. 5. Adanya standar nilai atau disebut KKM. 6. Membuat bank soal untuk ulangan. 7. Adanya program remedial untuk anak yang nilainya di bawah KKM. 8. Atau yang terakhir, adanya daftar nilai dengan menggunakan Word atau Excel. Pembagian tugas guru.
Menurut Gunawan dan Benti, ada 5 tugas pembagian untuk guru. Yang pertama, merencanakan pembelajaran dengan menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran pada awal tahun atau awal semester. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran. Keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Dan yang kelima, melaksanakan tugas tambahan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.